salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Florida Anita Hajong SPD, calon guru penggerak dari SDI Kenabu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada video ini saya akan memaparkan tentang penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan memberikan satu materi tentang budaya positif. Mungkin semua sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Lanjut. Oke, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ekosistem pembelajaran yang dirancang untuk pemekaran diri anak, sehingga kehadiran anak yang pribadinya utuh. Baik, kita akan mempelajari 5 materi hari ini, yaitu eksplorasi konsep yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Kita mulai, yang pertama itu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Coba mungkin kita semua kepalkan tangan. Kira-kira kalau misalnya kayak kita kepalkan tangan saat teman ingin membuka tangan kita yang berisi, misalnya ada misalnya ada emas di dalam ini, teman ingin mengambil, kira-kira kita apa yang kita lakukan? Coba masing-masing mengepalkan tangan. Teman di sebelah bisa membuka teman punya tangan yang ada emas itu. Kira-kira ingin mengambil emas itu kira-kira teman-teman mempertahankannya tidak? Pasti tidak ingin diambil emasnya dalam genggaman itu. Oke, baik. Baik, pertanyaannya, apakah Anda atau teman membuka kepalan tangan Anda? Apakah tadi teman membuka kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasannya Anda untuk membuka kepalan tangan teman itu? Untuk mengambil emas. Apakah Anda menutup kepala yang tadi tangannya ingin dibuka? Kira-kira dia mempertahankan tangannya atau tidak? Saat teman ingin membuka, apakah ia ingin mempertahankannya? Iya. Oke, baik. Yang pertanyaan yang ketiga, kira-kira dalam kegiatan kepalan tangan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Diri sendiri. Jadi saat tangan saya memegang emas, teman ingin mengambilnya, pasti saya mempertahankan itu. Kalau saya membuka berarti saya ingin memberikannya kepada dia. Tapi kalau saya ingin mempertahankan berarti saya menggenggam tangan itu secara kuat. Oke, kita lanjut. Ya, kemungkinan jawaban yang tadi itu pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Antara ada yang bersedia membuka, ada yang bertahan menutup kepalan tangannya. Untuk pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Jawabannya tentu tidak kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Oke. Baik, perubahan paradigma. Teori
Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi seperti kepalan tangan itu, kita tadi kita meminta teman memaksa membuka, tapi kita tidak mau. Itu seperti terjadi pada murid juga. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita memiliki tujuan. Kenapa kita tidak mau membuka kita pertama? Terus lanjut. Oke, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk untuk kontrol. Yang kedua, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi sekarang kita suruh murid melakukan hal-hal yang berulang-ulang kali, hal-hal yang positif, itu untuk mengontrol murid tersebut. Terus yang berikut, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Yang berikut, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kadang orang dewasa itu kita selalu memaksakan harus ikut kita punya kehendak. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pemaksaan itu akan membuat terjadi hubungan permusuhan. Oke, baik, ini kita masuk ke teori kontrol antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kadang kita bilang orang itu harus ikut maunya kita. Ternyata orang itu dia punya pemahaman yang lain. Jadi dari teori kontrol itu maksudnya kita yang harus memahami orang tersebut. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kira-kira anak melakukan itu dasarnya apa? Kadang kita mengatakan bahwa itu perlakuan yang salah, padahal anak melakukan hal tersebut karena ingin memiliki tujuan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya kalau menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kalau saya marah, tidak mungkin orang lain datang kasih turun saya marah. Paling tidak saya bisa menenangkan diri saya sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya pemaksaan, paling tidak kalau masuk di teori kontrol kita harus adakan kolaborasi. Terus stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Jadi di stimulus respon itu kita berpikir bahwa ada menang, ada kalah. Kalau di teori kontrol kita berpikir menang dengan menang. Lanjut. Dari stimulus dan teori kontrol tadi, setiap kita adalah pribadi yang unik.
punya kemerdekaan pribadi. Tidak langsung. Menurut Ki Hajar Dewanto Tara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan kita tidak hanya memerintah, tapi kita bisa memerintah diri sendiri. Baik, kita masuk di disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dihargai. Namun dalam hal budaya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Baik, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Perilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi perilaku manusia tersebut. Lanjut. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidik ini anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dan kemerdekaan pribadi. Oke, ini bagaimana budaya positif dibangun. Budaya positif dibangun tuh mulai dari dalam kelas, kita buat peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif, baru budaya positifnya tercapai. Jadi dimulai dari kelas masing-masing. Mungkin di kelas ada peraturan-peraturan kelas, terus kita membuat keyakinan kelas, di sekitar lingkungan sekolah itu positif, terus baru tercipta budaya positifnya itu. Lanjut. Oke, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di dalam kelas kenapa tadi dikatakan harus ada peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja, harus ada keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kira-kira mengapa kita tidak hanya membuat peraturan saja. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsiknya, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Oke, ini contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi saling menyayangi, semangat, kami murid peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan kelas. Dan ini kesepakatannya, kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini kita akan membuat nanti keyakinan kelas. Jadi ini contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan 1. Lanjut. Oke, tadi tentang keyakinan kelas, sekarang tentang penghargaan. Penghargaan sama seperti menghukum.
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu motivasi tergantung penghargaan, kehilangan motivasi intrinsiknya. Penghargaan menghukum, yang tidak dapat merasa seperti terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif jika tidak mendapat lalu kecewa. Penghargaan merusak hubungan. Ada yang iri, mungkin berhenti mencoba, tidak merasa, dan tidak mampu. Jadi penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Baik, ini tindakan guru. Tindakan guru misalnya mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Di situ bentuk hukuman. Karena anak disuruh mencatat 100 kali. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu hukuman. Murid diminta untuk push up. Jadi kalau misalnya itu dia hukuman. Terus siswa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Jadi setelah dia merusak buku teman yang dia coret-coret, dia harus menggantikan dengan kertas yang baru. Itu adalah sanksi dan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu juga suatu sanksi atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, itu adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu bentuk sanksi atau konsekuensi. Baik, ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi. Terus membuat hukuman, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukumannya paksaan. Sanksi itu dia stimulus atau tanggapan. Lanjut. Baik, seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Oke, baik. Kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, yang keempat penguasaan, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kebutuhan dasar anak itu terpenuhi? Oke, baik. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau posisi penghukum itu sering guru-guru melakukan misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu posisi penghukum. Terus posisi pembuat merasa bersalah, berceramah di depan anak, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Terus misalnya teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan ini. Itu posisi kontrol sebagai teman. Terus posisi pemantau, menghitung atau mengukur. Jadi apa peraturannya, selalu memantau perkembangan anak. Terus posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saat anak berbuat salah, kita harus berada di posisi manajer. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, lanjut. Baik, kita bergerak antara apa? Peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak di posisi pemantau, berarti akan berada di posisi manajer. Lanjut.
10%. Nada suaranya itu 30%, 35% dan nonverbal atau bahasa tubuhnya 55%. Jadi kata-kata itu mungkin lebih sedikit, terus nada suaranya diperlembut dan bahasa tubuh misalnya menyentuh anak dengan itu 55%. Oke, baik. Ini kegiatan nada suara. Bersama-sama pada hitungan ketiga kita mempraktekkan suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda. Jadi misalnya kalau kita sebagai penghukum pasti kita akan teriak. Nada suaranya lebih tinggi. Terus kalau membuat orang lain merasa bersalah pasti kita pun nada suaranya agak sedikit lemah juga atau sedikit tinggi. Kalau seperti teman juga agak melemah. Pemantau atau manajer pasti sedang-sedang. Baik, lanjut. Ya, kita masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahan murid itu akan diperbaiki melalui proses yang namanya proses restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Terus restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang berikut restitusi itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Baik, ini contoh segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Kita masuk ke menstabilkan identitas. Jadi untuk restitusi, segitiga restitusi itu kita awali dengan menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi saat anak berbuat salah, mungkin kita panggil dia dengan yang pertama itu menstabilkan identitasnya dengan berkata seperti, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu akan menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Lanjut. Baik, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Terus apa itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Jadi ini tadi memenuhi 5 kebutuhan dasar. Kekuatan, kebebasan, cinta, terus kebebasan dan lain-lain. Dalam validasi tindakan yang salah ini, guru mengeluarkan kata-kata seperti kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Jadi itu pada validasi tindakan yang salah. Kita lanjut. Oke, ini yang ketiga. Bagian yang ketiga dari restitusi, segitiga restitusi, itu anak menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada
segitiga restitusi yang ketiga ini guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Mungkin menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Terus yang berikut nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada menanyakan keyakinan. Oke, baik. Ini yang terakhir itu intervensi ini membuat. Jadi kira-kira apa yang kamu ingin? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Yang berikut, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi ini untuk kita refleksi untuk kita. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini bisa masuk ke dalam hati kita tidak? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Terus sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Terus saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Terus apakah apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini? Baik, ini adalah intervensi untuk kita pelajari bersama. Jadi mungkin materi ini saya sampaikan untuk dapat Bapak Ibu Guru di SDI Kenabu mungkin bisa mengubah teori stimulus kita menjadi teori kontrol. Terus penerapan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik, yang terakhir terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama membahas tentang materi budaya positif hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.